Enggak, kami enggak mundur, kami enggak takut. Siapapun akan kami lawan yang menyebarluaskan sikap rasis, fasis, benci dengan kesukuan, kurang ajar. Oke, saya Bahril Ulum, ada di Desa Buniwah, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal. Kalau kau memang bisa membuktikan kata-katamu, saya ada di Desa Buniwah, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal. Kita tanding berdua. Kau atau aku yang masuk kubur lebih duluan. TV Al-Waha, Hot Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur TV Al-Waha dimanapun Anda berada dari kawasan Sejuk Buniwah Kerajaan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Inilah channel TV Al-Waha Hot Inspiration. Masih tetap kembali bersama saya Bahril Ulum dalam segmen acara Sorotan Bahril. Menyorot dengan hati, membahas dengan teliti. Sedulur TV Al-Waha, sebagaimana sudah disampaikan dalam video sebelum ini, bahwa kita sudah mengetahui latar belakang kenapa Bapak Presiden Prabowo mengucapkan kabur ke Yaman. Silahkan, ada yang mau kabur ke Yaman. Nah, setelah adanya statement dari Bapak Presiden Prabowo Subianto ini, reaksi keras ditunjukkan oleh Bapak Rizik Syihab selaku orang nomor 1 di organisasi terlarang FPI, ya, organisasi yang sudah dijelaskan oleh Dirjen Jenderal bahwa ternyata setelah dibubarkannya FPI ini, ternyata dia, Bang Rizik Syihab, membuat organisasi baru bernama Front Persatuan Islam, ditolak oleh Kemenkumham, ditolak oleh negara. Bikin lagi namanya Front Persaudaraan Islam, ditolak juga. Terakhir dia membuat sebuah organisasi bernama Tempat Pemakaman Umum Anak-anak Abah. Saya ketawa mendengarnya ini. TPUA, di mana tugas TPUA ini adalah berusaha menggulingkan pemerintahan Prabowo melalui dengan mengucik-ucik apa namanya ya yang disebut sebagai katanya ijazah palsu. Ketika nasab mereka dianggap palsu hari ini, mereka Bang Rizik ini berusaha mengajak rakyat Indonesia untuk mengakui bahwa Jokowi ijazahnya palsu. Nah, ketika tim ini dibentuk untuk menghancurkan pemerintahan Indonesia melalui isu ijazah palsu, itu timnya namanya TPU, Tempat Pemakaman Umum. Padahal singkatan yang mereka inginkan adalah Tim Pembela Ulama dan Aktivis, tapi diplesetkan bisa menjadi Tempat Pemakaman Umum Anak-anak Abah. Mau mampus mereka semuanya. Dan setelah ada statement dari Bapak Presiden Prabowo agar kabur ke Yaman sana, Rizik Syihab keras memberikan jawaban atau kritikan terhadap apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo. Sebelum kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Bang Rizik Syihab, dan sebelum kita menjawab apa yang disampaikan oleh Bang Rizik Syihab terkait statement Bapak Presiden Prabowo, kembali saya ingatkan kepada Anda, bagi Anda yang ingin mendapatkan buku ijazah Wirid Amalan Sugiharta dari Ki Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, silahkan Anda bisa menghubungi nomor TV Al-Waha, nomor admin TV Al-Waha di 088221498123. Nah, insya Allah dengan amalan Sugiharta ini kita akan dipermudah rezekinya bi'idznillah bisyafati Rasulillah. Sekarang kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Bang Rizik Syihab. Ini dia. Saya buktikan yang kedua, saudara. Kalau dulu ada menteri segala urusan nyebut musir luar negeri kalau mau protes-protes. Presiden kita menyatakan sehat, ngomongnya sama, pergi ke luar negeri kalau mau protes-protes. Sekarang ada tambahan malah. Pergi ke Yaman. Pergi ke Yaman. Dari mana nih kata Yaman keluar, saudara? Ternyata ada sebabnya lagi.
ada Jenderal Baliho. Jenderal Baliho katanya. Yang udah lama nggak dipakai, saudara, udah diparkir. Tahu-tahu kemarin dipanggil ke istana, diangkat menjadi penasehat presiden bidang pertahanan nasional. Dilantik lagi, saudara. Jenderal Baliho ini, saudara, diduga kuat dengan bukti-bukti yang kita miliki, indikasi-indikasi yang sudah kita kumpulkan, saudara. Satu, langsung atau tidak langsung dia terlibat dalam tragedi KM 50. Setidaknya dia ikut siaran pers yang penuh kebohongan bersama Kapolda Metro Jaya saat itu. Dengan bukti-bukti palsu, dengan pistol palsu, peluru palsu, saudara, semuanya serba palsu. Dia fitnah 6 syuhada. Orang ini ikut dalam wawancara, bahkan ikut pegang pedangnya, saudara, untuk menunjukkan betapa jahatnya ini laskar. Syuhada pakai senjata menyerang polisi, bohong. Orang ini terlibat. Yang kedua, kita juga sudah punya bukti-bukti, indikasi kuat kalau orang ini juga terlibat, saudara. Entah itu membina, entah itu membiayai, entah itu mendukung, saudara, dalam gerakan begal nasab. Orang-orang yang terlibat di begal nasab, saudara, seperti laskar setan. Karena caranya didatangi sama orang ini, diberikan pembinaan, diberikan dukungan. Ini orang bermasalah dalam KM 50, dalam urusan adu domba anak bangsa, dalam urusan menghina para habaib. Saudara, kenapa diangkat jadi penasehat presiden? Pantas saja presiden bilang pergi sono ke Yaman, karena Jenderal Baliho ini memang benci Yaman. Benci Yaman katanya. Jadi saya lihat, ini kata Yaman datangnya dari setan ini nih. Berteman sama setan jadi setan. Berteman sama setan jadi setan. Jelas gak? Mudah-mudahan ini yang pertama dan terakhir buat Bapak Presiden. Kita doain biar Bapak Presiden dapat taufik dan hidayah. Wow. Tapi kalau Bapak Presiden terus mengulangi, terus ingin menjadikan orang-orang Yaman sebagai musuh, ya kami siap saja, Pak. Yang benar. Ya, kami nggak mundur, kami nggak takut, siapapun akan kami lawan. Yang menyebarluaskan sikap rasis, fasis, benci dengan kesukuan, kurang ajar. Yaman itu bukan musuh bangsa Indonesia. Wali Songo itu, saudara, dari klan Ba'alwi, ulama Yaman, kakek moyangnya dari Yaman, yang mengislamkan Indonesia, saudara. Datanya mana, bro? Habaib, saudara, yang datang mengislamkan Palembang, yang datang mengislamkan Kalimantan, mengislamkan Sulawesi, mengislamkan Maluku, mengislamkan Kirian, habaib yang datang dari Yaman. Bohong. Mestinya kau bersyukur, berterima kasih, bangga kepada keturunan Yaman di negeri ini, saudara. Kata dihina, mau kabur sono ke Yaman. Kayak jelek betul itu Yaman buat pembuangan, saudara. Apa? Ada bilang, Habib, ini Bapak Presiden kepleset. Saya percaya kepleset, tapi kenapa bisa kepleset? Habis ngobrolnya sama orang yang anti Yaman. Bagaimana nggak kepleset? Jadi begitu ngomong, ingat tuh udah kedoktrin. Ngobrol istana sama orang yang anti Yaman. Dijelekin, memang nih Pak, orang-orang Yaman bikin ribet aja nih di Indonesia. Tuh Anies juga, oposisi tuh dari Yaman juga tuh Pak. Itu lagi tuh Habib Rizik yang suka protes itu dari Yaman juga. Emang Yaman kebak tuh semuanya, Pak. Ingat, jadi lagi ngomongnya bagus, bicara program, saudara. Tahu-tahu dimasukin urusan itu, jadi rusak itu dia punya ceramah semua. Hati-hati, saudara. Susu sebelangga bisa rusak karena noda setitik. Hati-hati. Pidato Bapak Presiden dari awal bagus, sudah saya ikutin, bagus isinya. Bicara bagus, bicara soal bagaimana kerja beliau selama ini, saudara. Beliau ingin meyakinkan masyarakat kalau beliau itu kerja. Ujung-ujungnya ada yang bilang Indonesia gelap, kabur saja sono ke Yaman. Ada apa dengan Yaman? Jangan, Yaman itu kan negara sahabat. Saat ini, saudara, lebih dari 7.000 anak Indonesia belajar di Yaman.
sekolah di Yaman, tersebar di universitas-universitas di Yaman. Saudara, jangan. Kalaupun di Indonesia ada segelintir orang keturunan Yaman yang terlibat korupsi, itu kan segelintir. Ada suku lain yang korupsinya nggak tanggung-tanggung. Kenapa nggak disebut? Kenapa nggak diusir ke negerinya? Yang dimusuhi Yaman siapa ini pembisiknya? Makanya, saudara, saya udah minta, saudara, kepada FPI maupun ormas-ormas Islam yang lain protes. Jangan diam, protes. Kalau orang-orang bermasalah diangkat oleh presiden, sampaikan protes, sampaikan kalau kita tidak menerima, sampaikan kepada presiden, dan presiden wajib dengar apa yang menjadi isi hati masyarakat, apa yang menjadi tuntutan masyarakat. Jangan kalau dikritik marah, jangan kalau dikritik jawab dengan karya, dikritik jawab dengan kerja, dikritik jawab dengan kebijakan yang bagus. Itu pemimpin. Bukan dikritik jawab dengan kritik yang lebih pedas. Gak begitu pemimpin, saudara. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Zik, saya sudah ikuti pidatomu 6 menit. Pidatomu berapi-api, marah besar kau sama Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kau bilang kalau dikritik jawab dengan karya, jawab dengan kerja. Lah kau sendiri dikritik nasabmu palsu, kau marah-marah mengatakan yang mengkritik nasabmu palsu itu katanya setan, laskar setan. Apa itu yang kamu inginkan? Kau harus menuntut Bapak Presiden Prabowo, pemerintah tidak marah ketika dikritik, sedangkan kau sendiri ketika dikritik nasabmu palsu, kau marah-marah sampai menuduh PWLS itu laskar setan. Dan kemudian kau bilang, ada apa dengan Yaman? Kita tidak benci Yaman, tidak benci negara Yaman. Tapi ini ya perlu dicatat, kita tidak sedang membenci Yaman, tapi kalian orang-orang yang berasal dari Yaman, yang mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi Muhammad dan selalu membangga-banggakan Hadramaut, membangga-banggakan Tarim, sementara kalian hidup di Indonesia ini. Apa itu maksudnya? Kalau kalian hidup di Indonesia ini, banggakanlah Indonesia. Banggakanlah di mana kalian berpijak di bumi ini. Kata pepatah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Sementara kau menginjakkan kakinya di Indonesia, makan, minum di Indonesia, cari duit di Indonesia, sugih, kaya raya di Indonesia. Kau yang dibangga-banggakan bukan Indonesia, yang dibangga-banggakan justru Tarim. Lebih jauh lagi mengatakan bahwa Indonesia ini milik Aulia Tarim. Itu yang kamu inginkan. Ya pantas saja Bapak Presiden itu marah. Dan itu bukan kepleset. Kemudian kau tadi marah besar karena Jenderal Dudung Abdurrahman diangkat sebagai penasehat presiden, kepala satuan khusus kepresidenan KSP, staf kepresidenan. Kau marah besar. Katanya kau tadi mengatakan Jenderal Baliho. Kau masih ingat aja baliho mau diturunkan dari berbagai tempat atas instruksi dari Jenderal Dudung. Karena apa? Ya karena berbahaya, gerakan-gerakanmu itu berbahaya. Bagaimana jejak digital kau membuktikan bahwa kau itu ingin membuat Indonesia ini chaos, hancur, berantakan, dan menggantinya dengan khilafah. Kalau kau ingin perang, saya berani menghadapimu. Ya Rezek, kau tadi bilang tidak akan takut. Apalagi kamu bilang tadi akan menghadapi apapun, siapapun, dimanapun. Oke, saya Bahri Lulum, ada di Desa Buniwah, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal. Kalau kau memang bisa membuktikan kata-katamu, saya ada di Desa Buniwah, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal. Kita tanding berdua. Kau atau aku yang masuk kubur lebih duluan.
Jangan libatkan warga pribumi Nusantara. Jangan libatkan sesama bangsa Indonesia ini untuk perang. Kau itu ngajak perang. Nggak usah lah. Kalau kau memang benar seorang wali, seorang gentleman, itu pasti menyelamatkan bangsa dan negara. Nah, demi untuk menyelamatkan bangsa negara, saya tantang kamu, Rizik. Kita duel 1 lawan 1. Gak usah libatkan teman-teman yang lain. Gak usah libatkan itu laskar-laskar FPI-mu. Organisasi yang tidak memiliki badan hukum. Organisasi yang sudah ditolak oleh negara. Yang sudah dibubarkan oleh negara. Dan bikin lagi tapi ditolak oleh negara. Gak ada itu organisasimu di dalam catatan negara. Organisasimu itu organisasi ilegal. Sekali lagi Rizik, kalau kau memang pengen perang, hadapi saya 1 lawan 1. Di mana? Tinggal hubungi saya saja. Nomor saya nggak usah sebutkan, tiap video ada nomor saya. Ya, hubungi saya. Kau mau duel di mana? Kita tarung 1 lawan 1. Biar selesai sekalian. Kau atau aku yang masuk liang kubur lebih dulu. Ya, ingat itu. Kalau kamu bisa marah-marah semacam itu, memangnya cuma kamu yang bisa marah-marah. Saya juga bisa marah-marah seperti kamu loh. Lihat pidato seperti itu. Kau bilang tadi bahwa pemimpin itu kalau dikritik tunjukkan dengan karya. Lah kau sendiri nasabnya dikritik palsu, kau nggak mengeluarkan karya, nggak mengeluarkan adanya kamu marah-marah, malah menunjuk-nunjuk yang sedang mengkritik itu sebagai setan. Kelompokmu menunjuk-nunjuk yang sedang mengkritik itu sebagai iblis, sebagai PKI. Kau sendiri pengennya pemerintah dikritik harus tidak marah. Sekarang saya marah kepada kamu, Rizik. Ya, sekali lagi. Kamu pengen perang, kita perang berdua. 1 lawan 1. Silahkan kamu tentukan di mana. Kapan? Hubungi saya. Bahril Ulum. Saya Bahril Ulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedek saya ini jadinya lihat si Rizik.